Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran 3 terdiri atas 2 muatan pelajaran, yaitu IPA KD 3.1 dan 4.1 perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 ide pokok dalam teks laporan bacaan. Apakah anak-anak masih ingat? Pada pembelajaran 1, kalian telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Masih ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan mempelajari perkembangbiakan secara vegetatif. Pada perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan perkembangbiakan vegetatif untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alami, yaitu dengan sendirinya, dan perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu tumbuhan suji dan pisang. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang disebut tunas adventif. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. 2. Geragih atau stolon. Contohnya rumput teki, stroberi, dan pegagan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih banyak tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Selanjutnya, umbi. Bisa kalian lihat pada layar bahwa ada 3 jenis umbi, yaitu umbi lapis, contohnya bawang-bawangan, umbi batang, contohnya kentang, dan umbi akar, contohnya wortel. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan anatominya. Mari kita bahas lebih mendalam. Kalian perhatikan contoh dari umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut
Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, maka tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Selanjutnya, perhatikan contoh dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Lalu perhatikan pula contoh dari umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini, kita hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Selanjutnya, akar tinggal atau rizoma. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma yaitu jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan laos. Rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar, tapi berbuku-buku seperti batang, dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Selanjutnya, spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora yaitu tumbuhan paku dan lumut. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora atau spongarium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku atau tanaman lumut yang baru. Jenis perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Pertama, mencangkok. Tumbuhan yang bisa kita cangkok contohnya rambutan, mangga, jambu air, dan tumbuhan lain yang memiliki kambium pada batangnya. 2. Menempel atau okulasi. Tumbuhan yang bisa diokulasi contohnya jeruk, durian, rambutan, dan lainnya. Stek batang contohnya singkong dan bunga sepatu. Stek daun contohnya begonia dan cocor bebek. Menyambung contohnya jeruk, durian, rambutan, dan tanaman lain. Merunduk contohnya stroberi dan bougainville. Silahkan cermati kembali gambar untuk mengetahui tahapan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, stek, merunduk, dan okulasi adalah sebagai berikut. Menghasilkan tumbuhan anakan yang sama persis dengan tumbuhan induk, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan, serta dapat menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih, seperti anggrek. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Muatan pelajaran selanjutnya bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari, ide pokok dalam teks laporan. Setiap teks laporan memiliki ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Akan tetapi, ide-ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan saksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah itu, tulislah ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Hal tersebut memudahkanmu dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan secara keseluruhan. Silahkan perhatikan contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram pada gambar. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 4. Materi pembelajaran keempat terdiri dari muatan pelajaran BI, KD 3.1 dan 4.1. Materinya adalah simpulan teks laporan. Muatan pelajaran PKN, KD 3.1 dan 4.1. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, simpulan teks laporan. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat kesimpulan. 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata yang baku. Dan 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Muatan pelajaran PKN, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Pahamilah kembali kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas kali ini adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Pohon beringin melambangkan sila ketiga. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia.
Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. A. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. C. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai ketiga Pancasila antara lain sebagai berikut. Pada gambar 1 dan 2 menunjukkan rela berkorban, bekerja sama demi kepentingan bersama. Gambar ketiga menunjukkan memakai atau mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Gambar keempat menunjukkan bangga terhadap tumbuhan langka yang ada di Indonesia, yaitu Rafflesia arnoldi, melati, dan anggrek bulan. Demikianlah pembelajaran untuk kali ini. Ingat, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat ijazah, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M mencegah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.